Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri, menentukan simpangan kuartil pada data tunggal. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran penyebaran data. Nah, kali ini akan kita bahas submateri yang ketiga, yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil biasa disebut juga dengan jangkauan semi interkuartil atau deviasi kuartil. Karena semi artinya setengah, maka jangkauan semi interkuartil sama dengan setengah dari jangkauan interkuartil. Nah, simpangan interkuartil itu dinotasikan simpangan kuartil itu dinotasikan dengan QD. Karena simpangan kuartil itu merupakan setengah dari jangkauan interkuartil, maka simpangan kuartil itu dapat dirumuskan dengan QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, di mana Q1 itu merupakan kuartil bawah, sedangkan Q3 merupakan kuartil atas. Adapun langkah-langkah untuk menentukan simpangan kuartil adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian langkah yang kedua, tentukan kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Terakhir, langkah yang ketiga, tentukan simpangan kuartilnya. Nah, kali ini akan kita pelajari simpangan kuartil pada data tunggal. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menentukan simpangan kuartil pada data tunggal, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, diketahui data tunggal terdiri dari 8, 3, 3, 4, 7, 1, 5, 4, 8, dan 7. Nah, di sini datanya itu tersusun secara acak. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengurutkan data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, adapun data-data tersebut setelah diurutkan adalah 1, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8, dan 7. Nah, di sini banyaknya data itu ada 10 data. Nah, selanjutnya akan kita cari nilai kuartil-kuartilnya, yaitu sebagai berikut. Karena banyaknya data di sini ada 10, maka kita bagi 10 data ini menjadi 2 bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 5 data, yaitu 5 data bawah dan 5 data atas. Nah, untuk nilai tengah dari 10 data ini terletak di antara dua bilangan, yaitu 4 dan 5. Maka kuartil tengah atau Q2-nya itu merupakan rata-rata dari kedua bilangan ini, yaitu 4 ditambah 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 4,5. Nah, selanjutnya untuk kuartil bawah atau Q1 itu merupakan nilai tengah dari 5 data bawah yang terdiri dari 1, 3, 3, 4, dan 5. Maka nilai tengahnya adalah 3. Sehingga kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 3. Nah, sedangkan untuk kuartil atas atau Q3 itu merupakan nilai tengah dari 5 data atas yang terdiri dari 5, 7, 7, 8, dan 8.
Maka nilai tengahnya di sini adalah 7. Sehingga kuartil atasnya adalah Q3 sama dengan 7. Nah, langkah yang terakhir tinggal kita cari nilai simpangan kuartilnya dengan menggunakan rumus. QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, karena Q3 sama dengan 7 dan Q1 sama dengan 3, maka QD sama dengan 1/2 dikali 7 dikurang 3. Nah, hasil dari 7 dikurang 3 adalah 4. Maka QD sama dengan 1/2 dikali 4. Nah, hasil dari 1/2 dikali 4 adalah 2. Maka QD sama dengan 2. Jadi didapat simpangan kuartil dari data ini adalah 2. Nah, berikutnya bagian yang B. Diketahui data tunggal terdiri dari 83, 53, 54, 78, 78, 57, 59, 65, 62, 69, 75, 72, 69, dan 71. Nah, karena data ini masih tersusun secara acak, maka pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Adapun data-data tersebut setelah diurutkan adalah 53, 54, 57, 59, 62, 65, 69, 69, 71, 72, 75, 78, dan 83. Nah, banyaknya data di sini ada 14 data. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari nilai kuartilnya, yaitu sebagai berikut. Karena banyaknya data di sini ada 14, maka kita bagi 14 data ini menjadi 2 bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 7 data, yaitu 7 data bawah dan 7 data atas. Nah, untuk nilai tengah dari 14 data ini terletak di antara dua bilangan, yaitu 69 dan 69. Maka nilai tengah atau kuartil tengah atau Q2-nya itu merupakan rata-rata dari dua bilangan ini, yaitu 69 ditambah 69 dibagi 2. Hasilnya adalah 69. Nah, selanjutnya untuk nilai kuartil bawah atau Q1 itu merupakan nilai tengah dari 7 data bawah yang terdiri dari 53, 54, 57, 59, 62, 65, dan 69. Maka nilai tengahnya di sini adalah 59. Sehingga nilai kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 59. Nah, sedangkan untuk kuartil atasnya atau Q3-nya itu merupakan nilai tengah dari 7 data atas yang terdiri dari 69, 71, 72, 75, 78, 78, dan 83. Maka nilai tengahnya adalah 75. Sehingga kuartil atasnya adalah Q3 sama dengan 75. Nah, langkah terakhir tinggal kita cari nilai simpangan kuartilnya dengan menggunakan rumus. QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, karena Q3 sama dengan 75 dan Q1 sama dengan 59, maka QD sama dengan 1/2 dikali 75 dikurang 59. Nah, hasil dari 75 dikurang 59 adalah 16. Maka QD sama dengan 1/2 dikali 16. Nah, hasil dari 1/2 dikali 16 adalah 8. Maka QD sama dengan 8. Jadi, simpangan kuartil dari data tunggal ini adalah 8. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan tabel berikut. Tentukan simpangan kuartil dari tabel di atas. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diberikan data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi ini, datanya itu sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka tinggal kita cari kuartil bawah dan kuartil atasnya. Karena data ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka kita tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Nah, fungsinya di sini untuk mengetahui letak atau urutan data dari masing-masing nilai ini, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk nilai 3 di sini ada sebanyak 3, maka frekuensi kumulatifnya adalah 3. Sehingga nilai 3 ini berada pada urutan data ke-1 sampai dengan data ke-3. Berikutnya untuk nilai 4, di sini ada sebanyak 5. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 8. Sehingga nilai 4 ini berada pada urutan data ke-4 sampai dengan data ke-8. Berikutnya untuk nilai 5, di sini ada sebanyak 12. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 8 ditambah 12. Hasilnya adalah 20. Maka nilai 5 ini berada pada urutan data ke-9 sampai dengan data ke-20. Berikutnya untuk nilai 6, di sini ada sebanyak 17. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 20 ditambah 17. Hasilnya adalah 37. Sehingga nilai 6 ini berada pada urutan data ke-21 sampai dengan data ke-37. Berikutnya untuk nilai 7, di sini ada sebanyak 14. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 37 ditambah 14. Hasilnya adalah 51. Sehingga nilai 7 di sini berada pada urutan data ke-38 sampai dengan data ke-51. Berikutnya untuk nilai 8, di sini ada sebanyak 6, maka frekuensi kumulatifnya adalah 51 ditambah 6. Hasilnya adalah 57. Sehingga nilai 8 ini berada pada urutan data ke-52 sampai dengan data ke-57. Nah, terakhir untuk nilai 9, di sini ada sebanyak 3. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 57 ditambah 3. Hasilnya adalah 60. Sehingga nilai 9 ini berada pada urutan data ke-58 sampai dengan data ke-60. Nah, berdasarkan tabel ini, maka banyaknya frekuensi adalah N sama dengan 60. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3, yaitu sebagai berikut. Nah, karena banyaknya frekuensi di sini ada 60, di mana 60 itu merupakan bilangan genap yang habis dibagi 4, maka kuartil bawah dan kuartil atasnya itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk kuartil bawahnya itu dapat dirumuskan dengan Q1 sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan untuk kuartil atasnya itu dapat dirumuskan dengan Q3 sama dengan data ke 3N per 4 ditambah data ke 3N per 4 ditambah 1 dibagi 2. Nah, pertama akan kita cari nilai dari kuartil bawahnya dengan menggunakan rumus ini. Nah, karena di sini nilai N-nya adalah 60, maka kita substitusikan nilai N sama dengan 60 ke dalam rumus ini. Sehingga didapat Q1 sama dengan data ke
60/4 ditambah dengan data ke-60/4 ditambah 1, kemudian dibagi 2. Nah, hasil dari 60/4 di sini adalah 15. Sedangkan hasil dari 60/4 ditambah 1 di sini adalah 16. Maka Q1 itu sama dengan data ke-15 ditambah dengan data ke-16, kemudian dibagi 2. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-15 dan data ke-16 itu berada pada nilai 5. Sehingga data ke-15-nya adalah 5 dan data ke-16-nya adalah 5. Maka Q1 sama dengan 5 ditambah 5 dibagi 2. Nah, hasil dari 5 ditambah 5 adalah 10. Maka Q1 sama dengan 10/2. Nah, hasil dari 10 dibagi 2 di sini adalah 5. Maka didapat Q1 sama dengan 5. Jadi, kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 5. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari nilai kuartil atasnya, yaitu Q3, dengan menggunakan rumus ini. Nah, karena nilai N-nya adalah 60, maka kita substitusikan nilai N sama dengan 60 ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q3 sama dengan data ke 3 dikali 60/4 ditambah dengan data ke 3 dikali 60/4 ditambah 1, kemudian dibagi 2. Nah, hasil dari 3 dikali 60, kemudian dibagi 4 adalah 45. Sedangkan hasil dari 3 dikali 60 dibagi 4, kemudian ditambah 1 adalah 46. Sehingga didapat Q3 sama dengan data ke-45 ditambah dengan data ke-46, kemudian dibagi 2. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-45 dan data ke-46 itu berada pada nilai 7. Maka, data ke-45 itu sama dengan 7 dan data ke-46 sama dengan 7. Sehingga didapat Q3 sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2. Nah, hasil dari 7 ditambah 7 adalah 14. Maka, Q3 sama dengan 14/2. Selanjutnya, hasil dari 14 dibagi 2 adalah 7. Maka didapat Q3 sama dengan 7. Jadi, kuartil atasnya di sini adalah Q3 sama dengan 7. Nah, setelah kita dapatkan nilai kuartil bawah dan kuartil atasnya, maka langkah terakhir tinggal kita cari simpangan kuartilnya dengan menggunakan rumus. QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, karena Q1 sama dengan 5 dan Q3 sama dengan 7, maka QD sama dengan 1/2 dikali 7 dikurang 5. Nah, hasil dari 7 dikurang 5 adalah 2. Maka QD sama dengan 1/2 dikali 2. Nah, hasil dari 1/2 dikali 2 adalah 2. Maka didapat QD sama dengan 1. Jadi, simpangan kuartil dari tabel di atas ini adalah 1. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri, menentukan simpangan kuartil pada data tunggal. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.